29. Rencana awal Dane yang ingin mengajak makan malam Sean terpaksa batal. Farah memberitahu Dane ada sedikit masalah di perusahaan. Mau tidak mau Dane harus kembali ke kantor. Mama minta maaf, ya. Nanti Mama kesini lagi. Lain waktu kita makan malam bersama. Ucap Dane mengecup kening Sharon. Jadilah istri yang baik dan manis untuk Sean. Ingat, masa depanmu tergantung dari caramu memperlakukan suamimu. Dane mewanti-wanti Sharon. Iya, Ma, aku udah berusaha jadi istri Sean yang manis dan cantik. Nih, hadiah karena aku sudah jadi istri yang baik. Sharon memamerkan satu set red diamondnya pada Dane. Mama sedari awal sudah lihat. Mama belum pernah membelikanmu satu set berlian. Pasti suamimu yang belikan. Jaga diri baik-baik. Buat Sean selalu sayang sama kamu, ya. Dane mengecup kedua pipi Sharon. Setelah kepergian Dane, Sharon mengajak Sean berbincang mengenai bulan madu. Sementara Susanna dipanggil oleh Dimitri untuk mengobrol di taman. Pekerjaan Dimitri sudah selesai, dia ingin bersantai dan mengobrol dengan Susanna. Merasa ada bahan pembicaraan, maka diajaklah Susanna berbincang di taman. Sebetulnya aku penasaran sejak masih di pernikahan Tuan Sean. Ucap Dimitri. Penasaran tentang apa? Tanya Susanna yang berusaha bersikap biasa, tidak menunjukkan bahwa dirinya gugup. Ini adalah pertama kalinya Dimitri mengajaknya mengobrol berdua saja. Aku merasa Lanita mirip ibu mertua Tuan Sean. Susanna diam. Halo. Dimitri menggoyang-goyangkan tangannya. Ya, kenapa? Lani mirip Nyonya Dane? Dimitri mengangguk. Mirip dari mana? Gelak Susanna. Sebetulnya memang tidak begitu mirip. Hanya dilihat dari angle-angle tertentu saja. Wajahnya tidak teramat mirip. Hanya entah kenapa gesture dan di angle-angle tertentu aku melihat kemiripan. Sama-sama cantik juga. Bedanya, Nyonya Dane glamor sementara Lanita terlampau bersahaja. Tutur Dimitri. Susanna kembali merenung. Berusaha mencari dan mengingat di mana letak kemiripan Lani dan Dane. Ya, kalau mirip tak apa-apa. Bukankah di dunia ini kita memiliki 7 orang kembaran? Bukan begitu? Tanya Susanna. Ya, memang, sih. Kau mengajakku kemari hanya ingin mengatakan hal ini saja? Tanya Susanna kaku. Dimitri mesem. Memang tak ada hal lain yang mungkin ingin kau bicarakan denganku? Susanna memiringkan wajah. Apa misalnya? Apa saja? Kesibukanmu, makanan kesukaanmu, atau apa saja? Oh ya, sudah lama aku ingin menanyakan makanan kesukaanmu itu apa? Susanna melongo sesaat dengan pertanyaan Dimitri. Tak ada makanan khusus yang aku suka. Semua jenis makanan aku lahap. Mungkin karena masa kecilku sangat susah hingga beranjak dewasa pun masih saja sama. Jadi setiap kutemukan makanan apapun selalu aku makan dengan lahap seolah-olah semua makanan adalah makanan kesukaanku. Papar Susanna panjang lebar dan setelahnya dia menutup mulut. Bagaimana bisa aku berkata panjang lebar serta mengatakan tentang masa laluku pada lelaki lain selain Tuan Sean? Susanna membatin tegang. Dimitri ternganga. Ternyata Susanna yang irit bicara padanya bisa berkata-kata panjang bahkan sempat menyinggung masa lalu. Dimitri merasa semakin bersemangat mengajak Susanna mengobrol. Kalau kau ingin makan sesuatu, apapun itu, katakan padaku. Aku akan membuatkannya spesial untukmu. Ujar Dimitri dengan senyum lebar. Susanna tersedak melihat senyum Dimitri. Untung saja Dimitri membawa 2 gelas smoothie banana dengan beberapa cemilan dan juga air mineral untuk teman mengobrolnya dengan Susanna. Gesit Dimitri menyodorkan air mineral untuk Susanna. Susanna menenggak air mineral hingga tandas. Mau lanjut ini? Dimitri menyodorkan gelas smoothie banana. Susanna menolak halus. Nanti saja. Oke, akan aku nantikan permintaan spesialmu padaku. Ujar Dimitri lagi. Susanna menunduk. Semua makanan yang kau buat nikmat.
Tapi kenapa keseringan makanan dengan nama aneh-aneh? Apa kau bisa buat hidangan tradisional biasa saja? Tanya Susana. Apa itu? Gado-gado, lotek, kadedemes, karedok lenca. Aku bisa semua. Ada Sri, Yolan dan juga Nena yang bisa bantu aku. Mereka bertiga memang biasa masak untuk kita-kita. Sementara kau dipekerjakan khusus untuk menu makannya Tuan Sean. Nah, apa kau sendiri bisa bikin kadedemes? Tanya Susana. Tampilan modis perlente, pekerjaan sebagai asisten pribadi seorang hartawan, tapi kenapa menyukai kadedemes? Ujar Dimitri. Loh, apa hubungannya penampilan dengan makanan? Tanya Susana. Aku pikir kau hanya menyukai makanan tertentu yang wah dan juga susah buatnya. Sahut Dimitri. Oke, kau mau dibuatkan apa? Dimitri bertanya dengan lembut. Wajah Susana mendadak menghangat, jelas wajahnya sedikit memerah karena tersipu dengan pertanyaan lembut Dimitri. Nanti saja aku beritahu kalau aku menginginkan sesuatu. Jawab Susana. Oke, baiklah. Kutunggu dengan sabar hati. Karena permintaanmu adalah tugas kedua setelah tugas utama membuat menu makan untuk Tuan Sean. Lagi, pipi Susana tambah menghangat. Karena tambah gugup, Susana meminta izin dan berpura-pura masih ada yang harus dia kerjakan. Susana dan Dimitri tak tahu jika Sean memperhatikan diam-diam dari balik jendela. Padahal saat itu Sharon sedang mengajaknya mengobrol. Sharon, kau bicarakan saja keinginan bulan madumu dengan Susana. Biar dia yang mengatur semuanya. Oke. Sekarang antar aku ke ruang kerja dan panggilkan Susana. Titah Sean. Ruang kerja Sean. Habis kencan, ya? Tanya Sean pada Susana. Susana melongo tapi kemudian pipinya memerah. Kenapa pipimu memerah? Guon Sean. Kenapa kencannya hanya sebentar? Lagi, Susana menunduk. Tuan pasti mengintip. Ya, aku mengintip dari jendela kamarku sementara Sharon sibuk membahas rencana bulan madu. Tuan! Panggil Susana. Apa Tuan tidak memperhatikan Lanita dan Nyonya Dane? Tanya Susana. Sean mengerutkan kening. Ada apa dengan mereka? Apa mereka mirip? Tanya Susana lagi. Sean kembali mengernyit. Mirip? Aku rasa tidak. Tapi Nona Sharon pun tidak mirip Nyonya Dane, bukan? Sean kembali mengingat Dane dan Sharon. Ini ada apa? Kenapa membahas kemiripan wajah Lani Sharon dan Tante Dane? Tanya Sean. Tadi Dimitri bilang padaku, entah kenapa dia melihat sedikit kemiripan antara Lani dan Nyonya Dane. Bukan mirip wajahnya, sangat mirip singgah, Tuan. Dimitri bilang, hanya sekilas-kilas, dari gestur tubuh, gestur bicara dan angle-angle tertentu. Papar Susana. Ya kah? Sean tampak merenung mengingat dan mencari kemiripan Lani dan Dean. Aku tidak begitu memperhatikan karena memang rasanya tidak mungkin Lani dan Tante Dane bisa ada hubungan lain. Bahkan mereka tidak saling mengenal. Tapi Lani dan orang tua kandungnya pun memang bukannya tidak saling mengenal ya, Tuan? Sean terdiam beberapa saat. Apa tak sebaiknya kita tanya langsung pada Lani? Kita berhak menanyakan karena secara tidak langsung kita mengetahui fakta jika dia bukan anak kandung Karta dan Permia dari ucapan Karta sendiri. Bukan, begitu? Sean meminta pendapat Susana. Aku panggilkan Lani sekarang? Mumpung dia masih libur. Tanya Susana. Oke, boleh. Panggil dia. Sahut Sean. Susana keluar kamar hendak memanggil Lani. Tak lama Susana kembali masuk bersama Lanita. Ada apa Tuan panggil saya? Tanya Lani pelan. Tenang saja, aku tak akan memintamu melakukan ini dan itu. Kau kan sedang libur. Jawab Sean. Lani menunduk. Sean dan Susana saling pandang. Lani, maaf kalau kami lancang. Aku dan Tuan Sean ingin bertanya sesuatu padamu mengenai
Mengenai ucapan bapakmu tempo hari. Apa benar kamu bukan anak kandungnya? Lani mengangkat wajahnya. Tak diduga wajahnya mendadak murung. Sepertinya memang benar, Bu. Kalau saya pikir-pikir, sedari kecil bapak tak pernah mengasihi saya. Selalu saja mengeluh dan marah sama ibu karena menghabiskan gajinya untuk membiayai makan dan sekolah saya. Ibumu sangat menyayangimu, Lani. Susana tersenyum lembut. Mengingat bapak juga menculik serta tega menjual saya pada mucikari pun semakin memperkuat ucapan bapak kalau saya bukan anak kandungnya. Imbuh Lani. Apa kamu sudah bertanya pada ibumu tentang hal ini? Tanya Susana. Lania menggeleng. Ibu sedang dalam masa pemulihan. Saya tak mau membuat beban pikiran ibu. Kalau saya bertanya, takut malah kepikiran dan asam lambung akutnya kambuh lagi. Sementara di rumah sakit sudah lama. Saya ingin ibu cepat sehat kembali, Bu. Jadi saya putuskan untuk tidak bertanya pada ibu saya. Entah mungkin nanti, saat ibu sudah benar-benar pulih. Sahut Lani panjang lebar. Susana melirik Sean. Sean hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Lani. Kalau ibumu sudah sembuh, beliau bisa tinggal di sini. Ucap Sean. Tapi, Tuan, saya bingung kalau ibu tinggal di sini. Apa ibu saya juga akan bekerja di sini? Tanya Lani. Sebelumnya ibumu pernah bekerja kau bilang. Kerja di mana? Tanya Sean. Ibuku perawat dulunya. Bekerja di sebuah rumah sakit tapi sekarang rumah sakitnya sudah tutup. Entah karena apa tutup. Bahkan ibu berhenti tidak menerima pesangon sama sekali. Sahut Lani. Perawat? Sean antusias. Iya, ibuku lulusan akademi perawat, Tuan. Kalau memang ibumu punya basic pengetahuan medis, kenapa tidak bekerja saja di rumah sakit Tante Claudia ya, Sus? Sean bertanya pada Susana. Susana pun manggut-manggut tanda setuju. Oke, nanti aku bisa bicarakan dengan tanteku besok. Pemilik rumah sakit tempat ibumu dirawat adalah milik tanteku, Lani. Ucap Sean. Lanita lagi-lagi terkejut. Kenapa kebaikan Sean padanya begitu beruntun? Tuan, kenapa Tuan baik sekali pada saya? Karena kamu bodoh. Sahut Sean cepat. Lani melongo. Hanya karena dia bodoh Sean menjadi sangat baik padanya? Lani sungguh tidak mengerti. Susana mesem mendengar jawaban Sean. Bagaimana bisa hanya karena Lanita adalah gadis yang bodoh bisa membuat Sean selalu berbaik hati padanya? Ya sudah, kamu bisa kembali ke kamarmu. Oh, jika suatu saat kamu butuh bantuan untuk menemukan orang tua kandungmu, ceritakan padaku. Aku akan berusaha membantumu. Ucap Sean lembut. Lani hanya bisa menghela napas pasrah menerima semua kebaikan Tuhan melalui tangan Sean. Oh, apa Aleska tidak mengunjungimu ke rumah ini lagi? Tanya Sean penasaran. Nanti jam 7 malam Aleska bilang mau ke sini, Tuan. Jawab Lani lugu. Seketika wajah Sean berubah suram. Sana, kamu kembali ke kamarmu. Ucap Sean berubah menjadi ketus. Padahal ucapan Sean sebelumnya bernada biasa saja bahkan cenderung lembut. Lani mengernyit, heran dengan perubahan emosi Sean yang selalu tiba-tiba berubah. Susana mempersilakan Lani keluar dari ruangan kerja Sean. Kenapa gadis bodoh itu senang sekali tiap kali menyebut nama Aleska? Ucap Sean saat Lanita sudah keluar dari ruangannya. Tuan, Anda cemburu? Tanya Susana. Sean mendelik. Apa kau bilang? Tidak. Oh, ya, apa jika seseorang menanyakan apa makanan kesukaan kita tandanya dia menyukai kita? Susana mengalihkan pembicaraan. Sean memiringkan wajah. Apa Dimitri yang menanyakan hal itu padamu? Susana mengangguk. Seketika Sean tergelak. Benar-benar perubahan emosi yang seringkali berubah dengan cepat. Apa aku bilang, kalian sebetulnya saling flodeng,
Apa Dimitri menanyakan hal itu tadi saat kalian kencan di taman? Wajah Susana memerah. Jangan kabur karena malu. Kau saja selalu menggodaku, bahkan menuduhku cemburu pada Aleska. Siapa yang cemburu padanya? Suara Sean kembali ketus. Ponsel Susana berdering. Telepon dari Pak Damien, Tuan. Ucap Susana. Ya terimalah. Damien adalah orang kepercayaan Sean di perusahaan. Dia mengelola Seanda Goldland Realty dengan sangat baik. Sean akan memintanya menggantikan posisinya selagi dia bermain-main di luar pekerjaannya. Entah itu karena malas, karena studi, atau seperti saat yang sedang dia lakukan saat ini, berpura-pura buta. Sean menyimak pembicaraan Susana dan Damien. Ternyata Damien hanya melapor rutinan jika kondisi perusahaan sedang stabil, malah cenderung semakin maju pesat. Jadi Sean bisa tenang menjalani kehidupan pura-pura butanya. Susana dan Damien sudah teruji sangat loyal pada Sean dan Ajisaka. Sean kembali ke kamarnya. Dia merasa tak bersemangat mendengar Aleska akan menemui Lani jam 7 malam sebentar lagi. Sayang, aku mau beli Gadino bag. Tahun ini Hild Paladino menelurkan rancangan terbarunya. Rajuk Sharon. Itu merek tas, kan? Tanya Sean. Sharon mengangguk. Sean mendesah, wajahnya tambah suram. Kenapa? Kamu tak mau membelikanku tas? Sharon semakin merajuk. Tas ini untuk aku bawa saat kita bulan madu. Hanya 500 jutaan. Ya belilah. Sahut Sean malas. Kenapa muram? Tanya Sharon. Apa 500 juta untuk tas terasa sangat mahal bagimu? Bukan karena harganya. Pasti terbuat dari kulit hewan. Keluh Sean. Iya, dari kulit buaya asli. Jawab Sharon. Kenapa wanita senang sekali memakai barang yang terbuat dari kulit hewan? Kasihan hewan-hewan itu dibunuh dan dimanfaatkan hanya untuk dijadikan aksesoris manusia. Ucap Sean. Sharon melongo. Dia pikir Sean keberatan karena harganya, melainkan karena bahan barang tersebut dari kulit hewan. Cloth bagmu yang ada di ruang tamu pun terbuat dari kulit hewan juga? Tanya Sean. Oh, cloth bag aku ketinggalan di ruang tamu tadi. Sharon gegas keluar kamar. Tunggu, ya. Namun saat Sharon tiba di ruang tamu, dia melihat Aleska sedang mengobrol dengan Lani. Sharon diam-diam memperhatikan sorot mata Aleska terhadap Lani. Kurasa sepupu Sean ini menyukai Lani. Apa karena Aleska datang menemui Lani hingga saat masuk kamar tadi wajah Sean tampak murung? Batin Sharon. Sepertinya aku harus mendekati Aleska dan memberinya semangat untuk semakin mendekati Lanita. Karena aku tidak suka Lani terlalu diistimewakan oleh Sean. Halo, ada tamu rupanya. Sharon muncul di depan Lani dan Aleska. Aku mau ambil ini. Sharon meraih cloth bagnya yang tergeletak di atas meja. Hei, ini malam minggu. Kenapa kalian tidak keluar bermalam mingguan? Sharon melancarkan aksi. Aku sih memang ingin sekali mengajaknya keluar. Tapi Lani selalu sibuk. Jawab Aleska. Lani sedang libur 3 hari. Dia juga dibebas tugaskan di rumah ini selama dia libur. Ajaklah jalan-jalan mumpung free. Saran Sharon. Bagaimana Lani? Kita bisa keluar? Tanya Aleska. Aku harus minta izin Tuan Sean dulu. Jawab Lanita. Sean sedang bersiap-siap mau tidur. Katanya kepalanya sedikit pusing. Biar aku saja yang pamitkan. Tak apa-apa, aku sudah menjadi nyonya rumah ini. Pergilah. Tak perlu takut. Sharon berharap Lani tidak rewel dan menyetujui sarannya. Lanita pun luluh dan setuju untuk keluar bersama Aleska. Sharon merasa senang. Malam itu Lani keluar rumah dan bermalam minggu dengan Aleska. Lani tak tahu jika kemarahan Sean akan menunggunya esok hari. 30.
Saat Sharon ke bawah mengambil clutch bag, Sean sengaja duduk di dekat jendela. Di sana dia bisa melihat mobil Alaska yang diparkir. Sean ingin tahu seberapa lama Alaska berada di rumahnya. Sharon masuk kamar, meletakkan clutch bag lalu menghampiri Sean. Aku mau mandi. Kau tidak perlu apa-apa lagi, kan? Sean menggeleng. Aku hanya ingin duduk di sini, menikmati angin segar alami. Sahut Sean. Oke, aku mandi. Sharon berlalu pergi mandi. Tak berselang lama Sean melihat Alaska membuka pintu mobil untuk seseorang. Lani? Mau kemana dia? Sean mengernyit. Berani-beraninya dia keluar rumah bersama Alaska tanpa seizinku. Sean segera menghubungi Susanna. Sus, apa Lani izin padamu keluar bersama Alaska? Tidak, Tuan. Cepat telepon dia, kenapa bisa dia keluar tanpa izinku? Titah Sean. Baik, Tuan. Sean merasa marah karena Lani seenaknya pergi dengan Alaska. Tak berselang lama, Susanna menelepon. Lani diizinkan Nona Sharon, Tuan. Malah Nona Sharon yang menyarankan. Tadinya Lani mau izin, tapi Nona Sharon meyakinkan Lani kalau Tuan tidak akan kenapa-kenapa. Coba kita lihat di rekaman CCTV ruang tamu. Ucap Susanna. Sean melirik kamar mandi. Sharon memang suka lama jika berada di kamar mandi. Kadang Sean heran, apa wanita memang selalu lama jika mandi? Sean cepat-cepat melihat rekaman CCTV saat Sharon ada di ruang tamu, bahkan saat Sharon mengintip Alaska dan Lanita pun tampak jelas. Maksud Sharon apa menyuruh Alaska mengajak Lani bermalam mingguan? Sean mengepalkan tangan. 1 jam kemudian Sharon sudah keluar dari kamar mandi. Tubuhnya harum mewangi. Tapi dia tidak melihat Sean di kamar. Kemana lagi perginya? Seharian di ruangan kerja terus, malam-malam juga di sana. Gerutu Sharon. Iya, Sean memang sedang merebahkan diri di sofa ruang kerjanya. Dia sudah terlelap dengan selimut hangat yang sudah disiapkan Susanna. Susanna paham, Sean kesal pada Sharon. Paham jika hati Sean sedang cemburu pada Alaska. Susanna menempelkan sign no disturb di pintu ruangan kerja Sean. Itu berarti tak boleh ada siapapun yang bisa mengganggu Sean hingga sign itu hilang dari sana. Jam 10 malam Lani pulang. Dia disambut Susanna dengan senyuman. Susanna tak bisa memarahi Lani. Lani gadis single, begitupun Alaska. Terlebih lagi Lanita sedang libur. Jadi Lani jelas tidak bersalah. Dia pun sudah mendapat izin Sharon, yang dianggap sudah memiliki kuasa penuh atas rumah beserta pegawai yang bekerja di rumah Sean. Kalian menikmati kencan kalian? Tanya Susanna ramah. Lanita tersipu, Alaska tersenyum renyah. Sangat menikmati sampai aku tak ingin cepat-cepat pulang sebetulnya. Oh ya, besok Lanita masih libur. Aku boleh mengajaknya pergi seharian? Aku akan mengantarnya pulang sebelum malam, aku janji. Tolong sampaikan izinku pada Tuan Sean Dharmawangsa yang terhormat ya, Sus. Kakek Alaska. Lanita mencubit kecil lengan Alaska. Tuh, lihat, Sus. Lani masih betah berada di sisiku. Benar, kan? Lanita hanya mesem seraya menggeleng. Sana pulang, sudah malam. Ini rumah sepupu. Aku sering menginap di sini. Jadi malam ini aku pun akan menginap di sini. Sus, tolong siapkan kamar untukku. Kerling Alaska. Lanita melongo. Dia lupa kalau Alaska memang keluarga Sean. Jadi mau menginap sesuka hati pun bebas. Susanna hanya mengangguk sopan. Alaska tetap keluarga Sean. Dia tidak berani melarang karena orang tua Alaska pun sering menginap di rumah Sean. Kalau begitu kita masih bisa mengobrol sampai malam. Bisik Alaska. Aku ngantuk. Rajuk Lanita. Ya sudah. Kalau begitu kamu istirahat saja, oke? Alaska mengacak rambut Lani. Susanna hanya tersenyum melihat kedekatan Alaska dan Lanita.
Berharap Sean tidak melihat kedekatan Lani dan Aleska dari CCTV. Susanna paham betul bagaimana sebetulnya perasaan Sean. Susanna mempersilahkan Aleska masuk kamar mana saja yang dia inginkan. Ada beberapa kamar kosong di lantai 2. Sus, Aleska menginap di sini? Sharon mengagetkan Susanna. Iya, Nona. Tuan Aleska memang suka menginap di sini. Mana Sean? Tanya Sharon. Tidur di ruangan kerjanya sepertinya. Sharon mengernyit dan gegas ke ruang kerja Sean. Sharon termangu melihat tanda tidak ingin diganggu di pintu ruang kerja Sean. Dia cemberut lalu kembali ke kamar dengan hati dongkol. Keesokan harinya, Aleska dan Lanita tampak berbincang santai di meja makan pantry. Keduanya sedang menikmati sereal dan secangkir susu hangat buatan Aleska, bukan buatan Dimitri. Kamu nyenyak tidurnya semalam? Tanya Aleska. Nyenyak karena perutku kekenyangan. Sahut Lani. Hari ini mau pergi lagi denganku? Kemana? Tanya Lani. Ke rumah sakit. Kita seharian temani ibumu. Bukankah kamu masih libur? Iya, sih. Tapi kenapa aku merasa tak enak hati begini, ya? Lani menyentuh dadanya. Takut kena omel Sean? Aleska senyum tipis. Lani diam saja, mengaduk sereal yang sudah setengah mangkok dia habiskan. Kalau kau tidak sedang libur, jam segini kamu sudah melakukan apa? Tanya Aleska. Mandiin sama nyuapin Tuan Sean. Jawab Lani. Hah? Kamu mandiin dia? Tanya Aleska. Enggak, masa iya aku mandiin bayi besar? Hanya mengantarnya ke kamar mandi, menyiapkan segala sesuatu di dekatnya, menyiapkan bajunya, mengeringkan rambut dan setelah itu menyuapinya makan, menemaninya berjalan-jalan di taman, lalu membantu pekerjaannya di ruang kerja. Tutur Lani. Kamu nyaman dengan pekerjaanmu? Lanita mengangguk. Pekerjaan yang enak menurutku, lebih banyak santai. Tapi gaji besar. Aku juga bingung. Andai aku menjadi karyawan Pearlcore, belum tentu aku bisa dapat gaji sebesar di sini. Pearlcore? Perusahaan mamanya Sharon? Lani mengangguk. Ibuku dulu gigih sekali menginginkan aku kerja di sana. Entah kenapa, aku diterima kerja di Pearlcore. Tapi Nila memberitahuku pekerjaan di sini gajinya lebih besar. Jadi aku pilih kerja di rumah ini. Ucap Lani. Aleska manggut-manggut. Lani dan Aleska sibuk sarapan dan mengobrol berdua. Keduanya tak tahu jika ada dua pasang mata yang memperhatikan mereka. Sepasang mata milik Dimitri dan sepasang lagi milik Yanto. Dimitri hanya mesem-mesem saja melihat kedekatan Aleska dan Lani. Berbeda dengan Yanto, dia selalu melihat curiga ke arah Lani. Sean sudah bangun, dia diurusi oleh Sharon. Sean memberikan kesempatan pada Sharon untuk mengurusnya meski Sean tahu jika Sharon sudah tahu jika dirinya pura-pura buta. Sean meminta Susanna untuk memanggilkan Lani ke kamarnya. Ada di mana dia? Tanya Sean. Sedang sarapan bersama Tuan Aleska. Tuan. Jawab Susanna. Sean mendesah pelan. Aleska menginap di sini? Iya, Tuan. Jawab Susanna. Panggilkan dia cepat ke sini. Ucap Sean pelan. Baik, Tuan. Susanna keluar kamar. Tak lama Lanita masuk. Dia melihat Sharon sedang bersolek di depan cermin rias sementara Sean duduk menghadap jendela. Kamu pergi semalam? Tanya Sean pelan. Iya, Tuan. Saya sudah izin Nona Sharon. Ya, aku tahu. Hening. Sharon sesekali melirik Sean dan Lani dari cermin. Hari ini kamu masih libur. Pergilah kemana saja kau suka. Kalau memang Aleska bisa menjagamu dengan baik, pergilah bersamanya. Tapi ingat, jam tanganmu jangan pernah kamu lepaskan. Ucap Sean pelan. Lanita merasa aneh dengan sikap Sean.
Dia pikir akan mendapatkan kemarahan atau omelan atau apapun itu dari Sean. Kenapa pagi ini Sean berbicara tanpa melihat ke arahnya? Sean terus saja memandang keluar jendela. Suaranya pun pelan. "Tuan, Aleska mengajak saya ke rumah sakit seharian. Apa boleh?" "Ya, pergilah. Kau masih libur," ucap Sean pelan. Kening Lanita mengernyit. "Tuan, apa Tuan sedang tak enak badan?" tanya Lanita. "Tidak, kenapa?" "Oh, ya. Tidak apa-apa kalau begitu. Apa ada yang harus saya lakukan sebelum saya pergi ke rumah sakit?" "Tak usah. Sharon sudah bisa mengurusku selama kau libur. Pergilah," sahut Sean masih tak ingin melihat Lanita. "Saya permisi, Tuan," ucap Lani seraya keluar dari kamar. Tinggal Sharon yang merasa menang karena Sean akhirnya pasrah dan menerima kenyataan jika Lanita bebas didekati siapa saja. Sean bisa apa? Dia sudah menikah dan punya istri. "Antarkan aku ke ruang kerja," titah Sean pada Sharon. "Kamu belum sarapan," ucap Sharon. "Nanti saja. Aku perlu bicara dengan Susanna." Sharon mematuhi ucapan Sean. Di ruang kerja, Susanna masih mengenakan gaun malam. "Semalam kau tak bisa tidur. Jam segini masih belum mandi?" tanya Sean. Susanna tersipu. "Semalam saya tidur jam 2:30 pagi, Tuan." "Habis ngapain?" "Habis, Dimitri mengajakku mengobrol di telepon. Selesai telepon jam 12 malam, tapi setelahnya aku tak bisa tidur." Sean menepuk dahi. "Kenapa di rumah ini banyak sekali orang yang sedang melakukan pendekatan? Bukankah Tuan bilang, aku boleh mengembangkan flooring ke tahap selanjutnya?" tanya Susanna. "Oh, sudah tidak perlu bantuanku lagi rupanya. Baguslah kalau Dimitri cepat bergerak," ucap Sean pelan. Tak ada sindiran ataupun omelan. Sean diam, wajahnya muram. "Apa Tuan sakit? Sedang merasa tak enak badan?" tanya Susanna. "Kenapa pertanyaanmu sama dengan Lani?" tanya Sean. "Tuan tampak murung, hobi mengomelnya hilang dan tampak tak bersemangat," sahut Susanna. Sean mendesah. "Mungkin benar aku menyukai Lanita seperti yang kau duga. Tapi percuma. Aku sudah menikah. Lanita juga bebas didekati siapapun. Jadi ya terserah dia mau dekat dengan Aleska atau siapa itu urusannya." Sean berkata tanpa semangat. "Tuan patah hati?" Susanna menerka. Sean diam beberapa saat. "Memang aku berhak patah hati pada siapa? Lani? Sharon? Entahlah, Sharon pun tidak benar-benar mencintaiku. Tapi setidaknya dia tetap baik bahkan mau mengurusku. Tak apa, memang sudah seharusnya seperti itu." Susanna melihat kemurungan di wajah Sean. "Percepat saja jadwal bulan maduku," ucap Sean akhirnya. Apa, Tuan? Percepat. Anda yakin?" Sean mengangguk lemah. "Ada Damien yang bisa kuandalkan. Lalu kau ikut aku bulan madu. Lanita biarkan tinggal di rumah ini." Susanna menatap Sean lekat. "Tuan yakin?" Sean mengangguk. "Antarkan aku ke kamar. Aku ingin memberikan Sharon kesempatan apakah dia bisa benar-benar menjadi istri yang manis atau tidak pada akhirnya." Susanna menelan ludah kering. Memang sudah seperti itu seharusnya. Semoga saja Sharon benar-benar bisa menjadi istri yang manis yang diharapkan Sean. Karena kalau tidak, kesempatan Lanita untuk masuk ke kehidupan Sean semakin berpeluang besar meski pendekatan Aleska pada Lani pun semakin gencar. 31. "Tuan!" panggil Susanna.